Jumpa lagi bersama saya di Digas Official. Salam Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kontribusi berbagai orang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa berbagai suku, agama, dan ras ikut ambil bagian dalam mencapai kemerdekaan sehingga sampai saat ini kita disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semua orang dari berbagai agama, berbagai suku, dan latar belakang ikut ambil bagian dalam mencapai kemerdekaan yang saat ini atau pada tanggal 17 kita rayakan. Nah, seperti kita ketahui, banyak pahlawan-pahlawan yang sudah kita ketahui nama-namanya, dan juga banyak juga yang telah berjuang meskipun mereka tidak diberi gelar pahlawan. Terutama pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pahlawan dari berbagai latar belakang, terutama yang beragama Kristiani dan juga beragama lain. Karena lazimnya kita sudah mengenal lebih banyak nama-nama itu, dan saat ini saya hanya mengangkat beberapa saja untuk mengingatkan kita kembali. Kita mungkin telah mendengar perkataan 100% Katolik, 100% Indonesia. Perkataan itu merupakan pepatah yang khas yang kerap dikumandangkan oleh Monsinyur Albertus Magnus Sugio Pranoto. Beliau adalah seorang uskup dan pahlawan nasional. Ungkapan itu mengandung nasihat dan juga ajaran dari seorang uskup pribumi pertama Indonesia. Kemudian juga tokoh-tokoh lain yang menerapkan dalam kisah hidupnya tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Misalnya I.J. Kasimo, Franseda, dan sejumlah tokoh Katolik lainnya. Dalam kiprah politik mereka menunjukkan bahwa mereka cinta tanah air. Juga kita diajak, hendaknya kita semua, apapun agama kita tetap menjadi 100% Indonesia. Dan juga tentunya kita saling menghormati apapun keyakinan kita. Dalam catatan perjuangan bangsa, banyak tokoh yang beragama Katolik terlibat aktif dalam memperjuangkan lahirnya negara Indonesia. Para tokoh yang terlibat itu tersebar di berbagai wilayah Nusantara, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Timor, Flores, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah para pahlawan bangsa yang selama hidupnya telah menyumbangkan banyak pikiran, waktu, tenaga, bahkan nyawanya guna mewujudkan negara yang bernama NKRI. Sumbangsih mereka atau sumbangsih perjuangan dan pengorbanan mereka tak ternilai lagi. Sebagian dari tokoh-tokoh itu memang telah diakui oleh pemerintah Indonesia dengan memberi gelar tanda pahlawan kepada mereka. Tetapi sebagian besar di antaranya belum ditetapkan sebagai pahlawan.
Jumlah tokoh pejuang yang cukup dikenal sebagai pahlawan memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang belum dikenal atau bahkan telah dilupakan oleh warga bangsa ini. Mereka yang terlupakan itu boleh jadi karena negara belum menetapkannya sebagai pahlawan, dan boleh juga karena jejak sejarah keberadaan para tokoh tersebut sulit ditelusuri dan diidentifikasi lagi. Padahal mereka sesungguhnya adalah pahlawan sejati yang secara real pernah berada di garis depan untuk menentang penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka sungguh merupakan pejuang yang gagah berani dan rela mati demi membela bangsa dan tanah airnya dalam berbagai bentuk dan konteks perjuangan mereka. Setelah Indonesia merdeka, banyak pula tokoh-tokoh Katolik yang dipercayakan untuk mengurus pemerintahan di dalam kabinet kepresidenan. Mulai dari zaman Presiden Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Seperti kita ketahui, dalam sejarahnya, total jumlah posisi Menteri Kabinet di era Soekarno hingga era Joko Widodo dalam kurun waktu selama 72 tahun 1945 sampai 2007 berjumlah 1434 posisi jabatan di kabinet. Dari jumlah tersebut ada 58 posisi jabatan yang diduduki oleh tokoh Katolik. Ke-58 posisi jabatan itu dijabat oleh 25 orang. 1,82% tokoh Katolik. Dengan rinci, zaman Soekarno ada 10 orang, zaman Soeharto ada 6 orang, zaman Habibie tidak ada, zaman Abdurrahman Wahid 1 orang, zaman Megawati Soekarno Putri 2 orang, zaman Susilo Bambang Yudhoyono 3 orang, dan zaman Joko Widodo 3 orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa semua itu dilakukan karena satu hal yang menjadi semangat, yaitu bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia, dan cinta akan tanah air tidak bisa ditawar-tawar. Fakta yang tak dapat disangkal bahwa dalam proses sejarah pembentukan negara dan bangsa Indonesia, banyak tokoh-tokoh penganut agama Kristiani, terutama Katolik, telah aktif berjuang. Keterlibatan mereka dimulai sejak masa-masa awal penentangan terhadap pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan Jepang di Indonesia. Mereka adalah perintis dan pejuang kemerdekaan. Keikutsertaan para tokoh Nasrani, Katolik, dan Protestan dalam merintis kemerdekaan tidak terlepas dari keberadaan umat Kristiani yang memang sudah lama berada di wilayah Nusantara, jauh sebelum Nusantara menjadi Indonesia. Bahwa eksistensi warga Kristiani di Nusantara itu sesungguhnya telah berusia cukup lama. Umat Kristiani telah berabad-abad lamanya menghuni wilayah Nusantara. Tentang ini, Gary Van Klinken dalam bukunya 5 Penggerak Bangsa yang Terlupakan menulis, kaum Kristen di Nusantara telah ada jauh sebelum Candi Borobudur dibangun. Di sekitar pantai Sibolga, sisi pantai barat Sumatera Utara, terdapat gereja yang dibangun Kristen Nestorian dari Persia. Demikian pula Kristen yang ada di wilayah bagian timur Nusantara. Sebelum agama Islam dan Katolik muncul di pulau-pulau Nusantara ini, sudah terdapat umat Kristiani di Kota Barus di pantai barat Pulau Sumatera.
Nama Barus dulunya pernah disebut sebagai kota Fansur. Syekh Abu Saleh Al-Armini pada abad ke-12 menulis sebuah buku tentang gereja-gereja dan biara-biara di benua Asia dan Afrika. Khusus tentang Nusantara, ia mencatat, Fansur adalah kota yang terkenal karena kapur barus yang datang dari kota itu. Kapur barus itu mercik atau diracik dari pohon. Di sana terdapat banyak gereja. Satu di antaranya adalah gereja bernama Santa Maria Perawan yang murni. Seluruh jemaat Kristiani di sana masuk mazhab Nestorian. Itulah umat Kristen yang tertua di Indonesia. Pada waktu itu di kota Kedah Malaya atau Malaysia, sudah terdapat pula umat Kristen Nestorian di bawah seorang uskup setempat. Pada abad pertengahan, beberapa misionaris Fransiskan dalam perjalanan ke daerah misi di Mongolia dan Tiongkok singgah dan berdiam untuk sementara di Pulau Sumatera dan mempermandikan atau membaptis beberapa orang di daerah pesisir. Khusus tentang keberadaan agama Katolik yang mula-mula dibawa oleh bangsa Portugis di wilayah Pulau Timor bagian timur atau Timor Leste dan di Pulau Flores bagian timur, Sika dan Larantuka, serta sebagian lainnya di Kepulauan Maluku atau Ambon. Agama Katolik sudah ada jauh sebelum bangsa Belanda datang menjajah Nusantara secara resmi. Beberapa abad setelah itu agama Katolik pun berkembang secara perlahan ke sejumlah wilayah lain di Nusantara. Sedangkan perkembangan agama Katolik di Pulau Jawa baru dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 ketika misionaris Katolik mulai bertugas di Pulau Jawa, terutama pada saat Romo Van Lith SJ membaptis banyak orang-orang di Sendang Sono, Kulon Progo dan beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Seperti kita ketahui, sejak dulu warga pribumi pemeluk agama Katolik lebih mendapat tempat dalam pemerintahan kolonial. Bahkan pernah muncul stigma bahwa orang Katolik dan juga Protestan seolah-olah merupakan agama bangsa penjajah. Hal itu dapat dimaklumi karena banyak orang-orang Katolik yang masuk dalam birokrasi pemerintahan Belanda. Demikian pula orang-orang Katolik yang banyak masuk sekolah kolonial dan memungkinkan mereka lebih cepat mengenal dunia baca tulis, terutama huruf Latin. Mengingat pula bahwa kitab suci agama Kristiani menggunakan huruf Latin yang biasa digunakan dalam surat menyurat pemerintah kolonial. Sementara sebagian besar orang Indonesia yang beragama lain lebih terbiasa dengan huruf Arab atau huruf Jawa. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Katolik dengan mudah masuk birokrasi, pemerintah dan perusahaan swasta milik pemerintah kolonial pada masa itu. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa orang-orang Kristiani mendukung penjajah, melainkan mencari suatu cara bagaimana menyelamatkan bangsa dari penjajah. Seperti kita ketahui, data terakhir per tanggal 10 November 2016 mencatat bahwa dari 171 orang tokoh yang telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional, setidaknya 18% diantaranya merupakan penganut non-Islam atau non-Muslim. Mereka ada pahlawan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Khusus untuk tokoh Katolik yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan gelar pahlawan lain yang setara atau setingkat di bawah dan telah dituangkan melalui surat keputusan Presiden, ada sekitar 7,02%. Mereka atau pahlawan yang beragama Katolik antara lain adalah Albertus Magnus Sugiya Pranoto, Agustinus Adi Sucipto, Wage Rudolf Supratman, Cilik Riwut, Yosafat Sudarso, Robert Walter Monginsidi, Ignatius Slamet Riyadi, Karel Satsuitubun, Romo Van Lith,
Lim Bek Meng, dan beberapa lainnya. Selain tokoh tersebut, masih ada banyak tokoh Katolik lain yang sesungguhnya merupakan pahlawan juga, namun mereka belum diberi gelar sewajarnya oleh negara. Beberapa di antaranya adalah Cornelius Simanjuntak, Ignatius Franciscus Mikhail Khalid Salim, Ignatius Dewanto, Aloysius Sugianto, Hendrik Hermanus Jul Ngantung, Lukas Kustario, Beato Ricardus Kartisanjaya PR, juga Urip Sumoharjo. Kemudian tokoh-tokoh lain dari agama Kristiani lainnya, misalnya Maijen Donald Ishak Panjaitan, Elias Daniel Mogot atau Dan Mogot, Pierre Andeas Tendian, Raden Sugio Mangunwiyoto, Laksamana Muda TNI Cahya Dharma, Daniel Dharma atau yang dikenal dengan John Lee, Isaac Hurudoko, Herman Yohanes, Thomas Matulesi yang dijuluki sebagai Patimura, Franz Kaisiepo, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Lambertus Nicolaus Palar, Gerungan Saul Samuel Jacob, Maria Josephine Catherine, Lee Eng Hock, Martin Inde, Hubertus Sujono, Sauni Geho, PR Telambanua. Kedua tokoh tadi adalah Sanigeo dan PR Telambanua adalah merupakan tokoh yang jejaknya masih ada sebagai tokoh pejuang dari Pulau Nias. Meskipun masih banyak tokoh lainnya, Liberty Manik, Alexander Kawilarang, Frans Sumarto Mendur, Alexius Impurung Mendur. Yang kedua tokoh ini adalah Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur mereka adalah kameramen yang memfoto detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Kemudian Silas Papare, Johannes Latuharhari, Leo Watimena, Marilonga, Baramuri, Igusti Ngurah Rai, juga penganut agama Hindu, Gatot Subroto, juga seorang penganut agama Buddha, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang adalah pahlawan yang mungkin kita jarang mendengar nama-nama mereka. Dan juga perlu kita ketahui ada tokoh-tokoh lain yang pada masanya mempertahankan agar negara kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara berbasis agama. Mereka adalah misalnya ada Sam Ratulangi, Yohanes Latuharhari yang juga mempertahankan agar bangsa Indonesia tetap menjadi negara kesatuan. Juga ada tokoh-tokoh lain, Menteri Keuangan yang pertama juga adalah salah satu yang mempertahankan NKRI. Juga ada salah satu tokoh lainnya yang bernama dari Sulawesi Utara. Beliau juga mempertahankan nama pendeknya, ada nama Mononutu, Ishak, kalau tidak salah Ishak Mononutu. Beliau juga salah satu tokoh yang tetap meminta supaya negara Indonesia tetap menjadi NKRI. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gerakan 100% Katolik dan 100% Indonesia yang sering dikumandangkan oleh Monsinyur Albertus Sugia Pranata, Ignatius Kasimo, I.J. Kasimo, Frans Seda, dan sejumlah tokoh-tokoh Katolik Indonesia sesungguhnya terinspirasi oleh ajaran dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Romo van Lith SJ, seorang imam asal negeri Belanda yang berkarya 30 tahun di Jawa Tengah
sejak tahun 1896 sampai 1926. Oleh sebab itu, marilah kita dari berbagai latar belakang kita mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Salam sejahtera untuk kita.